Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruzin musayyadah. Al-ayah. Wal ma'na wallahu a'lamu bimuradihi bizalik. Fa bizalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Al-hadis. Yang mulia, yang saya hormati keluarga besar Bapak almarhum dan Ibu almarhumah Ibu Badriah binti Bair, kita doakan selalu senantiasa mudah-mudahan dihampura kesalahannya, diterima amal baiknya, diterangkan pekuburannya, mendapat nikmat kuburannya, mudah-mudahan dasukannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tak lupa yang ditinggalkannya anak, menantu, cucu, cicit, semuanya yang hadir di dalam malam ketujuh ini, anak menantunya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umurnya, diberikan rezeki yang halal serta barokah, bisa ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Tazul Arifin, yang saya hormati Al-Ustadz Bahrudin, yang saya hormati Ustadz Romli, yang saya hormati ialah MC yang selalu eksis dari malam pertama hingga malam ketujuh, Bapak Saroni, para guru-guru kita, para orang tua kita, para haji, ialah tak lupa Bapak Haji Abdullah, orang tua kita, para calon haji. Mudah-mudahan semua kumpulnya kita di sini dipanjangkan umur kita, diberikan rezeki yang halal serta barokah, bisa ibadah kepada Allah. Amin. Ya Rabb. Lupa aparatur pemerintah, RT, Jaro, RW beserta stafnya, mudah-mudahan menjadi pemimpin yang amanah. Amin ya Rabbal. Tak lupa para bapak-bapak, para kaula muda, para mang santri, baik yang jauh maupun yang dekat, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada hadirin sekalian. Puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tak pernah hilang, sehingga kita bisa berkumpul, bermuazahan, bertatap muka dalam rangka takziah, tahlilan, mendoakan Ibu Badriah binti Bair. Mudah-mudahan dengan zikir kita, tahlil kita, doa kita, pembacaan surat kita, pembacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya untuk Ibu Badriah binti Bair, umumnya untuk keluarga kita yang telah mendahulukan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa marilah kita curahkan keharibaan alam rohusil makhlukat khairil bariyah, yakni Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, serta keluarganya dan sahabatnya, pengikutnya kita semua ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan mendapat syafaat baginda Kangjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan singkat, tidak panjang lebar, saya berdiri di sini ialah sambutan sekelas info cerita tentang kematian. Dielingin dielingin setiap tahlil, terus para ustadz mengasih tausiah, mengasih curahan rahmat, mengasih penerang kakak didengar berarti pengen pada mati. Mana pada mati? Karena mati mah kalau kata Nabi Yakub, malaikat
malaikat mau kalau mau ciriin mati mau gua kalau mau mati ciriin apa tuh begitu. Nabi Yakub tuh keren, dia mah kalau pengen mati pengen diciriin. Cirinya mati itu udah diciriin ada di badan kita semua kalau kitanya sadar. Mana cirinya? Uban udah pada banyak, nggak mau sadar juga, sholat kagak mau, pengen disolatin lagi mati nggak mau sholat, repot. Ngaji kagak mau, tahlilan paling ogah gitu, sedekah apalagi kulitnya ketunggir. Bagaimana mau ditolongin di sono? Itu aturan Islam seperti itu. Jadi cirinya mati yang pertama uban. Ini kira-kira di ubannya pada banyak nggak? Ada yang uban? Ada. Atau udah ke situnya mah udah sujud, wa'mur ahlaka bisolah, perintahkanlah keluargamu suruh sholat. Kata Allah sholat. Yang ditanya pertama kali di dalam pikobrik, di dalam kubur itu sholat. Udah belum, ntar sholat yang ntar kalau udah tua tobatnya ntar bingkengke akhirnya jadi bangke. Nauzubillah min. Masya Allah, jangan sampai. Yang keduanya cirinya mati ialah giginya udah pada ompong. Giginya ompong, udah nikmat Allah udah dikurang-kurangin. Tadiannya masih muda makan getas robalan habis kaleng. Sekarang ya udah nikmat Allah udah dicabut-cabutin, udah nggak ada lagi nikmatnya. Kudu sadar, tadiannya mau makan uli kuat, ini mau uli kegigit semua gigi-giginya habis. Itu udah ciri kematian. Mau kapan kita tobatnya? Mau kapan kita di dunia ini? Semuanya nggak ada yang abadi. Punya mobil mewah banyak, rumah yang gedong, sawah yang begitu banyak, harta melimpah, ditinggalkan. Dengan bunyinya kalimat kita, mudah-mudahan ketika kita akhir hayat dengan bunyinya la ilaha illallah, ikutin la ilaha illallah. Bisa nggak seperti itu kita kalau mati? Jangankan orang walaka, ustadznya belum tentu. Makanya kita sama-sama, nggak ada yang bodoh, nggak ada yang pinter. Sama-sama kita saling mengelingkan. Ayo mengajak, kita sama-sama ajarin keluarga kita ibadah, sholat, ngaji. Nih dikit lagi bulan Rajab, luar biasa. Tingkatkan ibadah kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya ciri mati ialah matanya udah lamur. Kemarin mau ngeliat janda bejeli, sekarang udah rabun, udah dihilangin. Itu udah ciri. Dulu mau ngeliat janda yang bahenol, yang bagono, yang begini, cekas matanya. Ngeliat duit cepean langsung melejit. Sekarang mau ada mata udah tutup, nyabak kopi, angguran nyabak tai ayam. Masya Allah. Nah itu jadi kematian. Kapan mau tobatnya kita? Enggak selamanya kita. Nih sekarang kita kumpul, tahu besok Maya, tahu yang di sini ada yang mati duluan, tahu saya duluan, nggak tahu kan kematian Maya. Pulang dari sini entah ada yang mati, entah enggak ada. Mudah-mudahan kita panjang umur untuk ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang keempatnya ciri kematian, kupingnya pada budak. Pada budak, anak kecil wajar kupingnya budak. Lu bangga, hayya 'alas shalah. Engkeh bae. Ngahenen. Udah jejeritan muadzin dipanggil di masjid, ngomong kayak ini, barisan ini nih gang masjid, besok mau ganti gang ondel-ondel. Gang masjid nggak ke masjid, malam mulai naya berjamaah pantes. RT Atim tuh ada Bapak RT Atim, Bapak Jaro Marsong, wow barisan Pak Lurah ini, buset. Kalau nggak sholat malu-maluin aja, malu. Pemimpin dipertanyakan,
kita pun bakal dipertanyakan. Ayo sama-sama kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuping hayo dengerin yang baik-baik. Ada panggilan sholat, ayo kita sholat. Ayo. Kuping bisa positif, bisa negatif, tergantung kita ialah yang menerimanya. Makanya hati-hati dalam hidup ini. Maka daripada itu, pikirkanlah kehidupan kita yang sekarang. Fastabiqul khairat, banyak berlomba-lomba kebaikan. Apa aja itu di dalam kehidupan ini, kudu bersembah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ciri sesembahannya? Ibadah kepada Allah. Wa'mur ahlaka bisolah fastabir alaiha. Ibadah kepada Allah, ajak keluarga sholat. Enggak sholat masuk neraka. Bagaimana rezekimu banyak? Di dalam rumahnya itu suaminya sholat, istrinya kagak sholat. Kudu kompak ngejak anak. Kalau nggak kompak jadi nggak pak? Kagak jadi. Kudu kompak ngejak anak juga. Alhamdulillah anak saya udah mulai 4. Iya, saya nyetak lagi ya. Doain 15 saya mah. Batang-batang mudah amat saya nggak mencari kayak biarin. 4 ada pasir simpanin lah. Tah, sholat as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Sholat mau kapan kita kalau nggak sholat? Di sana di dalam kubur udah diancam. Barang siapa yang meninggalkan sholat, udah ada si Hures. Siapa si Hures? Si Hures itu ular yang segede kalau jengking, kayak kalau jengking. Panjangnya dari masyrik sampai ke maghrib, dari wetan sampai ke kulon. Itu nyiapin buat orang yang kagak sholat. Ketika mati dia nggak pernah sholat. Johor kagak, yang wajib kagak, apalagi yang sunama terawih sangokan. Yang wajib kagak. Idul Fitri mau doa berbondong-bondong, dapat kain gratis. Penuh masjid itu udah kayaknya Islam kental tuh kalau begitu betul. Gitu. Yang wajib kagak, yang sunnah kagak, mati masuk ke dalam kubur dicaplok dengan si Hures. Siapa si Hures? Ular yang besar untuk orang yang untuk orang yang meninggalkan sholat bakal dicaplok sama si Hures. Bukan belatung saja yang di dalam kubur, bukan ular saja yang kecil-kecil, pun udah nyiapin buat orang yang meninggalkan sholat. Maka kata Nabi, man tarokas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan kafir terang-terangan, naudzubillah min zalim. Jangan mau kita dibilangin orang kafir. Itu udah disinggung-singgung sama Nabi. Saya hanya meneruskan. Udah disinggung-singgung itu bagaimana kolbunya? Gelap hatinya ini. Coba kita ayo semangat ibadah, semangat. Kita belajar malu di masjid mah di rumah, nggak mau di rumah mah ya di kamar, nggak mau di kamar atau di mana, di kebun kayak sendirian. Belajar sholat gitu. Ini mah sholat kagak mau, mati tetap sama ulama sama masyarakat dianterin. Yang matinya pengen di masjid sholatin. Yang matinya pengen ke musola. Tadinya kakinya nggak pernah ke musola, tadinya kakinya nggak pernah ke masjid. Tapi alangkah indahnya, luar biasa. Masyarakat desa Sengyang selalu mengajak orang yang udah meninggal pun sholatnya tetap dikasih yang mulia. Amin ya robbal. Jangan sampai kita melalaikan ibadah. Pengen diajiin ketika meninggal seperti ini, ngaji kagak mau. Sedangkan sholat aja nggak tahu ilmunya, madudatun ditolak. Naudzubillah min. Mending juga bodoh dekat ulama di Hampura, pinter jauh dari alim ulama bahaya gitu. Bodoh dekat ulama selamat dia, pinter jauh dari alim ulama bahaya gitu. Maka daripada itu saya tidak panjang lebar tentang kematian, banyak cirinya, tapi nya udah ada di badan kita semua, tinggal kita yang mengerjakannya. Amin ya robbal alamin.
Maka yuk saya mengajak kepada khususnya keluarga ialah Ibu Badriah binti Bair, maksudnya anak dan cucu menantunya, supaya pada bisa ibadah, pada sehat, panjang umur, murah rezeki untuk ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Khusus bil khusus untuk gang masjid dari sini ke sono, ayo semuanya kita pada ibadah udah begini Maya, karena mati mah nggak tua, nggak muda, nggak jeman, nggak menitan, nggak sekarang, nggak besok, tinggal kita yang mau persiapannya. Mana persiapan kita mati? Ibadah nggak males, ngaji males, sholat males, sedekah apalagi. Makanya yuk kita sama-sama ibadah kepada Allah. Amin ya robbal alamin. Itu saja uraian dari saya, sekedar mudah-mudahan kurang lebihnya keluarga Ibu Badriah dihampura kesalahannya, diterima amal baiknya. Amin ya robbal alamin. Saya pun atas nama orang yang menerangkan hampura saya seluas-luasnya apabila ada kata-kata saya yang salah, baik kecil maupun besar, dari hadis atau tentang ialah sejarah-sejarah kanjeng Nabi, dihampura Pak. Alhamdulillah. Itu saja dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sumasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.